Tuhan, sahabat Shalom. Nah, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mau berbicara tentang yang namanya kemah suci, ya, atau dalam bahasa Ibrani disebut dengan miskan, maka kita tidak pernah bisa pisahkan, tidak bisa lepas dari yang namanya peran orang Lewi. Karena kita tahu bersama bahwa orang Lewi inilah, suku Lewi inilah yang dipercayakan oleh Tuhan untuk mengurus yang namanya kemah suci. Dari semua peralatan, mulai dari yang namanya pembatasnya sampai kepada ruang kudus, bahkan sampai kepada ruang maha kudus, semua itu ditugaskan kepada orang Lewi, kepada suku Lewi. Dan suku Lewi inilah yang ditentukan oleh Tuhan sebagai milik kepunyaan Tuhan. Bayangkan begitu spesialnya suku Lewi ini, sehingga dari suku yang lain, ya, dari 12 suku ini, hanya suku Lewi lah yang diperkenankan oleh Tuhan untuk mengatur, sekali lagi saudara, untuk mengatur seluruh keberadaan yang namanya kemah suci. Dengan kata lain, hanya suku Lewi lah yang diperkenankan oleh Tuhan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Kalau kita baca dalam Bilangan pasal yang ketiga ayat yang ke-12, Bilangan pasal yang ketiga ayat yang ke-12, apa yang firman Tuhan katakan? Sesungguhnya aku mengambil orang Lewi dari antara orang Israel, ganti semua anak sulung mereka yang terdahulu lahir dari kandungan, supaya orang Lewi menjadi kepunyaanku. Sebab akulah yang empunya semua anak sulung. Pada waktu aku membunuh semua anak sulung di tanah Mesir, maka aku menguduskan bagiku semua anak sulung yang ada pada orang Israel, baik dari manusia maupun dari hewan. Semuanya itu kepunyaanku, akulah Yahweh. Jadi saudaraku, kita diingatkan kembali bagaimana ya, ketika Tuhan menghukum yang namanya tanah Mesir, dengan semua anak sulung itu mati. Baik anak sulung binatang maupun anak sulung manusia yang dimiliki oleh orang-orang Mesir, semuanya mati. Ini sebagai bentuk penghukuman Tuhan terhadap bangsa Mesir. Dengan kata lain saudaraku, seharusnya juga semua anak sulung daripada orang-orang Israel yang tinggal di keluarga-keluarga Israel itu pun seharusnya mati. Makanya untuk menghindarkan kematian itu, supaya tidak menghampiri rumah orang-orang Israel, maka darah anak domba yang disembelih sebagaimana yang diperintahkan oleh Tuhan, yang sering saya khotbahkan, di mana mereka disuruh mengambil anak domba berumur setahun, jantan dan tidak bercacat, disuruh kurung tanggal 10 sampai tanggal 14 Nisan, dan pada tanggal 14 Nisan anak domba yang tidak bercacat celah yang berumur setahun itu harus disembelih, dan sebagian darahnya itu harus dipercikan kedua tiang pintu rumah mereka dan di ambang pintu atas rumah mereka. Sehingga ketika tengah malam waktu malaikat maut ya datang untuk menghukum keluarga-keluarga orang Mesir,
Setiap kali dia melihat ada tanda darah yang dipercikan di ambang pintu rumah-rumah orang Israel, maka maut itu diluputkan. Terluput dari maut ini, terlewatnya maut ini dari rumah orang Israel, itulah yang disebut sebenarnya dengan Pesah atau Paskah. Sehingga kata firman Tuhan, maka sejak peristiwa itu, kalau kita baca dalam Keluaran 13, maka di situ ayat yang kedua bilang, maka semua anak-anak sulung yang dimiliki oleh keluarga orang-orang Israel, baik binatang maupun manusia, itu semua adalah milik kepunyaan Tuhan. Ya. Semuanya adalah milik kepunyaan Tuhan. Dan di dalam bilangan pasal yang ketiga tadi kita baca, ya, sekali lagi, kalau dalam Keluaran 13 ayat yang kedua, semua anak sulung baik binatang maupun manusia itu adalah miliknya Tuhan. Tetapi di bilangan pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13, suku Lewi inilah yang sudah menggantikan anak sulung orang Israel. Sehingga jangan heran kalau Tuhan bilang sekarang berarti kalau tadinya anak sulung orang Israel itu termasuk binatang mereka adalah milikku, maka ketika posisi mereka digantikan oleh suku Lewi, maka secara otomatis suku Lewi ini akan menjadi milik kepunyaan Tuhan. Tapi yang menjadi pertanyaan, kenapa bisa suku Lewi yang dipilih oleh Tuhan? Padahal ada suku-suku yang lain. Dari 12 suku Israel ini, atau dari keturunan Yakub ini, kenapa Lewi lah yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi milik kepunyaan Tuhan? Bayangkan Tuhan katakan, Lewi ini adalah milikku, kepunyaanku. Dan tentunya saudaraku, mereka ini menjadi suku yang spesial di mata Tuhan. Saudara bisa bayangkan ketika Tuhan menyuruh Mose untuk menghitung yang namanya orang-orang Israel yang siap berperang. Kata firman Tuhan kepada Mose, kamu harus menghitung setiap laki-laki yang berumur di atas 20 tahun. Mereka yang siap berperang. Mereka ini dipersiapkan untuk apa? Untuk berperang, saudara. Sementara suku Lewi tidak. Kata Tuhan kepada Mose, kalau suku Lewi kamu hitung apa? Mereka yang berumur dari satu bulan ke atas. Ya. Kenapa 1 bulan ke atas? Karena mereka dipersiapkan untuk apa? Untuk melayani kemah suci. Begitu luar biasanya, begitu spesialnya orang Lewi di mata Tuhan. Sehingga mereka, saudaraku, dipersiapkan oleh Tuhan sejak dini. Sejak usia masih 1 bulan. Dipersiapkan oleh Tuhan untuk apa? Untuk melayani Tuhan. Sementara suku-suku yang lain, anak-anak orang Israel yang lain, mereka dipersiapkan oleh Tuhan untuk melakukan peperangan. Dari sini kita bisa melihat ada sebuah perlakuan yang berbeda. Benar-benar suku Lewi ini diistimewakan oleh Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Makanya mereka diberikan tugas untuk yang namanya mengatur yang namanya kemah suci. Yang membongkar, yang memasang itu adalah suku Lewi. Nggak boleh dari suku yang lain. Padahal saudara,
Kalau kita kembali kepada Kejadian, pasal yang ke-49 ayat yang kelima, dalam Kejadian 49 ayat yang kelima, saudara perhatikan baik-baik. Ini adalah ucapan berkat. Namanya Yakob sebagai orang tua. Saudara, kita sebagai orang tua biasanya suka memberkati anak-anak kita. Dan biasanya saudaraku, kita sebagai orang tua pasti akan memberikan berkat yang terbaik untuk keturunan kita. Doa, ucapan berkat yang kita sampaikan kepada anak-anak kita pastilah yang terbaik. Tetapi saudara coba perhatikan apa yang diucapkan oleh Yakob, yang tidak lain adalah ayah, nenek moyang daripada suku Lewi terhadap Lewi. Ayat yang kelima bilang, Simeon dan Lewi bersaudara. Senjata mereka ialah alat kekerasan. Janganlah kiranya jiwaku turut dalam permufakatan mereka. Janganlah kiranya rohku bersatu dengan perkumpulan mereka. Sebab dalam kemarahannya mereka telah membunuh orang. Dan dalam keangkaraannya mereka telah memotong urat keting lembu. Terkutuklah kemarahan mereka, sebab amarahnya keras. Terkutuklah keberangan mereka, sebab berangnya bengis. Aku akan membagi-bagikan mereka di antara anak-anak Yakub, dan menyerahkan mereka di antara anak-anak Israel. Loh saudara-saudara, kalau kita kembali lagi mundur sedikit ke belakang, dalam Kejadian pasal yang ke-32, kita tahu cerita bagaimana satu-satunya saudari mereka, adik mereka perempuan, yang kemudian diperkosa oleh anak dari Hemon yang bernama Sikem. Karena dia jatuh cinta, karena dia suka kepada adik mereka yang bernama Dina. Sehingga Simeon dan Lewi ini menjadi marah. Dengan akal busuknya, dengan kelicikan mereka berdua, mereka bilang kepada Hemon, kepada Sikem yang menyukai Dina adik mereka, bahwa ada tradisi mereka, di mana kalau seandainya mau mengambil anak perempuan mereka atau adik perempuan mereka, maka semua laki-laki mereka, ya, dari negeri itu harus diberi milah, harus disunat. Karena begitu cintanya Sikem kepada Dina, adiknya si Simeon sama Lewi ini, maka apapun akan mereka lakukan. Lalu kemudian mereka kumandangkan. Bapaknya ini, saudaraku, kumandangkan bahwa semua laki-laki yang ada di negeri Hewi ini harus disunat. Karena sebentar lagi Sikem akan mengambil Dina menjadi istrinya. Orang saudaraku, kita sekarang aja sudah canggih istilahnya. Sudah pakai, mungkin kalau sekarang lebih canggih lagi, laser. Dulu mungkin pakai pisau yang sangat tajam. Ada antibiotiknya juga. Itu pun tidak bisa menghilangkan rasa sakit dalam sekejap. Ya. Nah saudara bisa bayangkan zaman dulu. Jadi waktu mereka semua laki-laki ini disunatnya, lagi sakit-sakitnya, Lewi dan Simeon ini datang dengan mengangkat parang dan membunuh semua laki-laki daripada suku Hewi, termasuk saudaraku si Sikem ini. Sehingga dalam Kejadian 32 ayat yang ke-30, Kejadian pasal 32 ayat yang ke-30,
Apa yang dikatakan firman Tuhan? Yakub menamai tempat itu Sinear. Aku telah melihat Elohim berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. 34 maksudnya. Kejadian 34 ayat 30, Yakub berkata kepada Simeon dan Lewi, kamu telah mencelakakan aku dengan membusukkan namaku kepada penduduk negeri ini. Dan seterusnya. Jadi Yakub sebagai orang tua begitu kecewa, bercampur marah. Bahasa kasar kita sebagai orang tua bukan main, anak-anakku ini begitu jahat, begitu bejatnya, sehingga mereka telah menghabisi anak laki-laki dari suku Hewi. Padahal jumlah kita cuma sedikit. Coba seandainya kalau mereka dengan sekutunya datang menyerang, habis kita, mati kita. Nah, saudara bisa bayangkan kecewa, marahnya seorang Yakub dari peristiwa ini. Sampai dia ada di Mesir. Sampai ini yang kita baca, Kejadian pasal 49. Ini Yakub sudah mau tutup usia. Sudah sangat tua. Jadi jaraknya ini, saudaraku, bukan 1-2 tahun. Bisa saja, saudaraku, jarak dari peristiwa Lewi dan Simeon membunuh orang-orang Sikem dengan masa tuanya Yakub waktu dia mau mengakhiri hidupnya, ini boleh bilang puluhan tahun, paling tidak belasan tahun. Tetapi saudaraku, rasa kecewa dia, rasa marah dia terhadap Lewi dan Simeon begitu dalam, sehingga ucapan berkat yang dia sampaikan termasuk kepada Lewi, ini justru saudaraku sangat tragis boleh dibilang kalau posisi orang tua kepada anak. Tetapi kenapa, saudaraku, dalam firman Tuhan yang saya sampaikan di awal dalam ayat-ayat yang kita baca, justru Tuhan sendiri yang mengangkat suku Lewi menjadi milik kepunyaan Tuhan untuk mengganti semua anak-anak sulung daripada orang Israel, termasuk anak-anak sulung binatang mereka. Sampai di akhir hidupnya Moses, saudara, dalam Keluaran pasalnya yang ke-33 ayat yang ke-8, ini berbeda, saudara. Nah, Ulangan pasal 33 maksud saya. Perhatikan baik-baik, Ulangan 33 ayat 8. Tentang Lewi ia berkata, biarlah Tumim dan Urimmu menjadi kepunyaan orang yang kau kasihi, yang telah kau coba di masa dengan siapa engkau berbantah dengan mata air Meribah, yang berkata tentang ayahnya dan tentang ibunya, aku tidak mengindahkan mereka. Ia yang tidak mau kenal saudara-saudaranya dan acuh tak acuh terhadap anak-anaknya. Sebab orang-orang Lewi itu berpegang pada firman-Mu dan menjaga perjanjian-Mu. Mereka mengajarkan peraturan-peraturan-Mu kepada Yakub, hukum-Mu kepada Israel. Mereka menaruh ukupan wangi-wangian di depan-Mu dan korban yang terbakar seluruhnya di atas mezbah-Mu. Berkatilah ya Yahweh kekuatannya dan perkenanlah kepada pekerjaannya. Remukkanlah pinggang orang yang melawan dia dan yang membenci dia, sehingga mereka tidak dapat bangkit. Wih. Kalau tadi, saudaraku, ucapan berkat yang disampaikan Yakub ini sangat-sangat memilukan, memprihatinkan. Dengan kata lain, semuanya jelek, semuanya negatif. Bahkan kalau dalam terjemahan Salemba ada kata apa? Terkutuklah. Coba. Tetapi saudaraku, firman Tuhan dalam Ulangan pasal 33 ternyata apa? Ternyata Tuhan bisa, Tuhan mampu merubah, membalikkan kutuk itu bisa menjadi berkat. Tuhan bisa merubah, saudaraku, seseorang itu dari yang namanya tadi saya katakan belang Satan, dari penjahat
menjadi orang yang baik, menjadi orang yang dibenarkan. Inilah saudaraku yang menjadi kunci. Kalau kita mundur lagi pasal sebelumnya, di pasal 32, cerita peristiwa tentang yang namanya anak lembu emas. Suku-suku Israel telah menyimpang karena hasutan daripada orang-orang yang ikut, karena ada orang-orang asing juga yang ikut bersama dengan orang Israel ketika mereka keluar dari Mesir. Begitu marahnya Moses, saudara, bayangkan sampai 2 loh batu yang bertuliskan 10 hukum Tuhan yang ditulis. Ini peristiwa yang tidak pernah terjadi, dialami oleh Moses. Ini peristiwa sejarah yang begitu berarti. Bayangkan, Moses bisa melihat bagaimana jari Tuhan menukik 10 hukum itu di 2 loh batu. Tetapi saking marahnya saudaraku Moses, begitu emosinya dia, sehingga apa yang terjadi? Moses tanpa sadar melemparkan 2 loh batu itu, dan akhirnya loh itu pun pecah. Karena marahnya dia kepada orang Israel yang telah menyimpang, yang telah beralih dari Tuhan yang benar kepada ilah yang mereka buat saat itu, yaitu anak lembu emas. Dan dalam peristiwa itu apa yang Moses katakan? Sekarang aku pingin tahu, sekarang aku pingin lihat, siapa di antara kamu yang masih berdiri, yang masih berpihak kepada Yahweh Elohim. Dan kata firman Tuhan apa? Saat itu suku Lewilah yang berdiri untuk berpihak kepada Yahweh Elohim. Maka apa yang kata firman Tuhan kepada suku Lewi? Karena hanya engkau yang berpihak kepada Yahweh Elohim, maka angkatlah parang, tumpas, bunuh orang-orang yang telah menyimpang, telah meninggalkan jalan hidup, air kehidupan, Yahweh Sebaot, Tuhan semesta alam, yang tetap menyembah kepada anak lembu emas yang mereka buat. Hanya suku Lewi, saudara. Dari sini kita bisa melihat, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bisa menarik sebuah pembelajaran bahwa ternyata Tuhan tidak pernah melihat masa lalu daripada nenek moyang suku Lewi yang penuh dengan amarah, yang pernah melakukan pembantaian, pembunuhan massal terhadap suku Lewi. Tuhan tidak pernah melihat kejahatan. Tetapi saudaraku, yang Tuhan lihat adalah bagaimana dalam perjalanan suku Lewi ini mereka mau berubah. Mereka mau berkomitmen untuk berpihak, berdiri di pihak Bapa Yahweh Elohim. Nah, saudara-saudaraku, inilah yang Tuhan ingin tegaskan kepada kita. Bahwa siapapun kita punya masa lalu masing-masing. Kita punya masa lalu yang berbeda. Mungkin saja kita punya masa lalu yang kelam. Kita punya masa lalu yang bejat. Tetapi hari ini kita mau belajar kepada suku Lewi, yang tadinya saudaraku mereka itu hanya menerima ucapan kutuk dari Yakub bapaknya. Tetapi perjalanan suku Lewi ini mereka punya komitmen. Mereka punya keteguhan hati untuk berdiri berpihak kepada Bapa Yahweh. Sehingga akhirnya Tuhan pun mengubah kehidupan suku Lewi.
dan mengubah kutuk itu menjadi berkat. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam Yehezkiel pasal yang ke-18, kalau kita baca ayat yang pertama dan seterusnya, seringkali katanya ada sindiran yang keluar dari mulut orang-orang Israel, menyindir kepada yang maha tinggi. Mereka menganggap, kenapa kok nenek moyang mereka yang melakukan dosa, tetapi mereka yang menerima penghukuman. Ada istilahnya, bapak-bapak yang makan buah mentah, ayah-ayah yang makan buah mentah, tetapi justru anak-anaknya yang merasa giginya ngilu. Tetapi firman Tuhan tegaskan kepada mereka bahwa sesungguhnya tidaklah demikian. Bahkan saudaraku, dalam Keluaran pasal yang ke-32 ayat 32, ketika Mose mau berdiri di hadapan Bapa Yahweh untuk menjadi perantara antara orang Israel dengan Tuhan saat itu, karena Mose tahu Tuhan begitu murka, Mose tahu Tuhan begitu marah, sehingga Tuhan ingin menghabisi seluruh orang Israel. Tetapi apa yang Mose katakan? Jangan Tuhan, aku aja yang engkau hapuskan, namaku yang engkau hapuskan dari kitab kehidupan, tidak apa-apa. Jangan seluruh orang Israel ini. Tetapi apa yang Tuhan bilang? Tidak. Siapa yang berdosa, siapa yang bersalah, siapa yang melakukan kejahatan, nama dialah yang harus dihapuskan dari kitab kehidupan. Begitu juga dalam Yehezkiel pasal 18 itu, saudara. Barang siapa yang hidup di dalam ketaatan tetap berbuat kebenaran, maka mereka yang akan memperoleh keselamatan. Tetapi barang siapa yang tadinya hidup dalam ketaatan kepada kebenaran, lalu berpaling dan kemudian melakukan kejahatan, meninggalkan kebenaran dan melakukan kejahatan, maka orang itulah yang akan dihukum. Jadi saudara-saudaraku, saya mau katakan melalui firman Tuhan ini, Tuhan tidak pernah melihat masa lalu kita. Tuhan tidak pernah melihat apa yang kita lakukan tahun yang lalu, bulan yang lalu, minggu yang lalu, bahkan hari yang kemarin. Tetapi yang Tuhan lihat kepada kita adalah hari ini, hari esok, dan hari-hari seterusnya. Inilah yang Tuhan inginkan, inilah yang Tuhan lihat. Ada orang suka katakan, bahkan mungkin saudara sering mendengar, saya dalam pelayanan sering ketemu dengan orang-orang yang sering kali bersaksi begitu. Waduh, Pak Pendeta, kalau dulu saya itu bisa puasa setahun full. Saya dulu baca Alkitab itu Kejadian sampai Wahyu hanya dalam 1 bulan. Setahun saya 12 kali baca. Saya dulu sudah sering kali melayani sampai keluar kota, bahkan ke luar negeri. Seringkali yang kita dengarkan adalah cerita di masa lampau, cerita di masa lalu. Dulu saya. Tetapi yang sekarang bagaimana? Apakah kita tetap ada dalam ketekunan dan kesetiaan untuk tetap taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan? Karena yang Tuhan lihat sekarang, apa yang akan kita lakukan sekarang, hari esok, hari-hari selanjutnya. Bukan soal masa lalu.
Bahkan sering kali kita bisa dengarkan orang-orang berkata bahwa jadikan pengalaman itu, masa lalu itu sebagai guru yang baik. Menjadi pembelajaran untuk masa yang sekarang, bahkan masa yang akan datang. Banyak sekali para motivator yang sering kali berkata bahwa orang yang sukses itu bukanlah orang yang tidak pernah gagal, yang tidak pernah jatuh. Orang yang sukses adalah bagaimana ketika dia jatuh, dia gagal, dia bangkit, dia coba lagi. Dia jatuh, dia gagal, dia bangkit, dia coba lagi. Jatuh lagi, gagal lagi, dia bangkit, coba lagi. Sampai pada akhirnya dia bisa sukses dan berhasil. Nah, saudara-saudaraku, begitu juga dengan iman kita sebagai para pengikut jalan Tuhan. Kadang-kadang juga pengiringan kita ini, saudaraku, seringkali kita terpeleset. Seringkali juga kita jatuh. Seringkali juga kita gagal dalam mentaati apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Tetapi jangan bercokol pada kegagalan, kejatuhan itu. Jangan bercokol pada kelemahan itu. Firman Tuhan hari ini mau ingatkan kepada kita, miliki komitmen seperti suku Lewi. Ketika Tuhan berkata, siapa yang mau berpihak kepadaku, suku Lewi memberikan diri sepenuhnya. Satu suku berdiri, kami mau berpihak kepada Bapa Yakub. Begitu juga dengan kehidupan kita. Yang Tuhan inginkan adalah sebuah komitmen. Sekali lagi saudaraku, yang Tuhan inginkan adalah sebuah komitmen. Banyak orang yang sering salah tafsir dalam kitab 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9, sebagaimana firman Tuhan katakan, dia adalah setia dan adil. Sehingga kapan saja kita datang minta ampun, tangannya selalu terbuka. Darah pengorbanannya selalu tersedia untuk memberikan, melepaskan pengampunan kepada kita. Tetapi saudaraku, tangan yang terbuka, kasih yang diberikan, pengampunan yang dilepaskan, itu hanya diberikan kepada orang-orang yang ketika mereka datang kepada Tuhan, mereka datang dengan sebuah kesadaran. Sehingga waktu mereka mengaku dosa di hadapan Tuhan, ada sebuah komitmen. Sekali lagi, ketika mereka datang kepada Tuhan mengaku dosa, ada sebuah komitmen untuk tidak melakukan lagi. Kan ada orang baru minta ampun, udah merancangkan mau bikin lagi. Ada orang juga punya prinsip begini, Anda apa-apa deh, hari ini saya ikuti aja kedagingan saya. Toh ntar malam sebelum tidur nanti saya doa minta ampun. Ini yang konsep yang keliru. Darah pengorbanan Yeshua ini, saudaraku, tersedia bagi mereka yang datang dengan penuh kesadaran, yang datang dengan sebuah komitmen untuk mau berjuang, berusaha. Kalaupun dalam usaha, dalam perjuangan kita toh masih terpeleset, ya, ini lain lagi. Kan beda, saudara. Dengan istilah begini, ada kalimat begini, kita kan namanya manusia, rasanya jatuh bangun dalam dosa itu hal yang biasa. Belum juga apa-apa kita sudah berikan ruang kepada Satan, berikan ruang kepada iblis, seolah-olah nanti kita akan jatuh, kita akan buat dosa lagi. Ini keliru. Jangan beri celah kepada
kepada iblis, jangan kasih ruang kepada iblis. Berjuang dulu, berusaha dulu. Kalau ternyata dalam perjuangan, dalam usaha kita ternyata terpeleset, ya ini lain lagi, saudara. Dengan kita sengaja, udah tahu lubang, kita malah masuk di dalamnya. Untuk itu Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan pernah kita banggakan karena kita lahir sebagai seorang Kristen. Jangan pernah kita banggakan. Saya pernah ketemu dengan seorang yang senior, sudah umur, udah mungkin sekarang udah 80-an. Dia bilang kepada saya, waduh, kalau Pak Nixon sekarang mah enak. Pelayanan kemana-mana sudah pakai motor. Kami dulu naik turun angkot, jalan kaki. Angkotnya nggak seperti sekarang, setiap jalur sudah ada angkotnya. Kebanyakan kami harus jalan kaki. Kalau Pak Nixon sekarang enak. Dalam hati kecil saya, hati kecil saja. Siapa suruh lahir duluan? Siapa suruh lahir duluan? Karena kita ingat, saudaraku, firman Tuhan katakan, jangan sampai yang terdahulu malah akan menjadi yang terkemudian. Bukan langkah awal yang menentukan kita, tetapi langkah akhir. Bukankah peristiwa keluarnya orang Israel dari tanah Mesir itu sudah menjadi pembelajaran? Mereka melihat mujizat yang sama. Mereka diberikan makanan yang sama, mengalami penyertaan Tuhan yang sama. Tetapi ternyata banyak yang gagal di tengah jalan. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara sekalian, kita pun mengalami hal yang sama seperti orang-orang Israel yang gagal menikmati tanah Kanaan. Sama-sama saudara bisa mendengarkan khotbah, pengajarannya sama. Tapi kalau saya tanya satu-satu pasti berbeda. Responnya yang masuk, yang ditangkap itu masing-masing pasti beda. Berpulang kepada respon pribadi lepas pribadi. Jelas sekali orang-orang yang ada di sebelah kanan dan sebelah kiri salib Yesua ketika dia disalibkan di atas bukit Golgota. Sama-sama melihat dan menyaksikan. Yang di kiri bilang apa? Seandainya engkau memang Mesias, selamatkan dirimu, turun, lepaskan, bebaskan, supaya engkau juga bisa melepaskan dan membebaskan kami. Tapi yang di sebelah kanan beda. Kenapa kamu bisa berkata begitu? Kalau kita dihukum, kita pantas, kita penjahat. Tapi dia bukan penjahat. Lalu apa yang sebelah kanan katakan apa? Tuhan, jika kelak engkau datang kedua kali sebagai raja, ingatlah akan aku. Dulu dia penjahat, gak pernah injak gereja, gak pernah tahu tentang kebenaran. Tetapi saat-saat terakhir, dia sadar, dia insaf, dia mengakui bahwa yang disalibkan ini adalah penyelamat. Maka apa yang dia bilang, seandainya engkau datang kembali, dia yakin dialah Mesias. Sebagai raja yang akan memerintah dalam kerajaan milenium, maka ingatlah akan aku. Apa yang Yesua bilang? Yesua nggak bilang engkau dulu kan penjahat, engkau kan bukan orang benar, engkau kan nggak pernah masuk gereja, enggak. Yesua bilang hari ini engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Jadi bukan perkara masa lalumu, tahun yang kemarin, bulan yang kemarin, minggu yang kemarin, bahkan hari yang kemarin.
yang Tuhan lihat adalah hari ini. Makanya saya ingat betul apa yang dikatakan oleh pendeta Erastus Sabdono. Kalau engkau mau belajar hidup benar, kalau engkau mau menjadi orang yang baik, orang yang memuliakan Tuhan, lakukan itu seolah-olah besok engkau akan mati. Lakukan itu seolah-olah besok engkau akan mengakhiri pertandingan imanmu. Berbuat benar, berbuat baik, muliakan Tuhan. Seolah-olah besok engkau akan memasuki garis finish. Dengan kata lain, saudaraku, kita berjuang untuk hidup benar setiap hari. Setiap hari. Saat kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan hari ini, maka lakukanlah kebenaran itu hari ini. Karena banyak rancangan di hati manusia, tetapi yang terjadi, yang terlaksana itu adalah keputusan Tuhan. Kita tidak tahu keputusan Tuhan. Maka pemazmur katakan dalam Mazmur 90 yang ditulis oleh Mose, ayat yang terakhir, ajarlah kami untuk menghitung hari-hari kami sedemikian, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah melalui Midras hari ini, yang singkat hari ini, akan mengingatkan kita bahwa kita tidak pernah tahu kapan waktu kita selesai. Kapan waktu kita menumpang di dunia yang fana ini berakhir. Bisa saja hari ini, bisa saja besok, minggu depan. Jangan pernah bangga dengan masa lalumu. Sebaliknya jangan juga pernah sedih dengan masa lalumu. Karena Tuhan tidak pernah melihat masa lalu. Tuhan lihat masa sekarang. Tuhan lihat apa yang kita lakukan sekarang. Dan itulah yang akan diperhitungkan Tuhan terhadap hidupmu dan hidupku. Jadilah orang-orang yang bijak dan muliakanlah Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMasiah. Haleluya. Amin. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Mari kita akan datang untuk